Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dan salam jumpa kembali. Kali ini saya ingin sharing lagi teman-teman mengenai salah satu ladrang, yaitu ladrang serundeng kosong. Karena itu cukup menggelitik buat saya, biar kita pahami bersama dan nantinya bisa ditindaklanjuti melalui penelitian-penelitian siapapun seperti itu. Namun sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, dalam rangka saya membuat konten ini bukan bermaksud apa-apa, dan saya bukan ahli sejarah, saya hanya praktisi gamelan, saya hanya pengajar gamelan yang lekat hubungan dengan penyajian gending, khususnya dalam yang dibahas kali ini, ladrang serundeng kosong. Saya ingin sedikit cerita terlebih dahulu. Awal mula saya tergelitik oleh ladrang serundeng kosong karena menemukan salah satu istilah yang terdapat dalam gerongan pada halaman gamelan BVG yang dibuat oleh Barry Tremont. Di situ terdapat, kita cek, satu kata, di sini teman-teman, kowah. Kemudian saya saat itu tidak mengerti itu arti kata kowah itu apa. Setelah saya searching di Bau Sastro yang online Purwodarminto itu, ternyata kowah itu mainan nganggo kartu cili-cili, seperti hanya ceki dan sebagainya itu. Setelah itu saya konfirmasi kepada pepunden saya yang sekaligus empu karawitan di isi Surakarta, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Ratu Hadinagoro. Saya mendapatkan data bahwa beliau mengatakan memang ladrang serundeng kosong itu cakepannya itu tersemat atau terdapat beberapa permainan atau judi di masa lalu. Beliau mengatakan ada istilah gonggong, ada istilah ceki gitu. Namun di laman ini nggak ada. Di laman gamelan BVG memang sudah tidak ada. Saya cross check lagi, saya cari data teman-teman, dan menemukan di Yapken Collection. Yapken Collection memang di laman ini juga, tapi di bagian rekaman gending itu saya menemukan bahwa yang disampaikan oleh beliau itu memang ada di rekaman tersebut, walaupun di rekaman tersebut tidak terdapat tahun berapa gitu, tapi saya tidak asing dengan vokalis yang ada di rekaman tersebut, yaitu Mas Ajeng Manggis, karena ada satu data yang menyebutkan bahwa rekaman Jineman Gladek Glinding di tahun 1920-an itu namanya Mas Ajeng Manggis. Itu bersama karawitan yang mempunyai karawitannya pecinan atau peranaan gitu. Kemudian saya searching juga di Yapken Collection juga. Memang Yapken itu kan antara 1922 sampai 1934 eksplorasinya di Jawa terutama. Kalau di Bali ya mungkin 34 itu. Nanti bisa cross check di laman Yapken Collection teman-teman. Jadi memang rekaman itu diperkirakan memang tahun 1920-an. Seperti itu. Kita dengarkan dulu.
Nah itu teman-teman, itu saya temukan di laman gamelan BVG juga di bagian rekaman. Nanti ada tulisan Sekuritas Solo gitu, Yapken Collection. Itu saya menduga tahun 1920-an karena saya cek di laman Yapken Collection memang tahun segitu Yapken untuk merekam dan sebagainya, itu recordednya tahun segitu. Kemudian tidak hanya sampai situ, berarti terkonfirmasi bahwa ada istilah gonggong, ceki, kowah, bahkan tadi yang mambu tadi senengane kok tuku kretu. Jadi itu ada hubungannya dengan, mohon maaf, permainan atau judi pada masa yang lampau, dan lekat hubungannya dengan ini teman-teman, figur wanita ya, Mbok Mas Lurah yang tadi yang mentah ya, Mbok Mas Lurah senengane ceki kowah. Kemudian yang mambu itu biang setu. Biang itu bisa biung karena memang zaman yang lama biang itu sama dengan biung. Biung setu senengane kok tuku kretu. Kemudian untuk menguatkan itu saya browsing lagi di salah satu web atau laman gitu, dimana ini yang ada di thumbnail depan, nama surat kabarnya The Locomotive. Ini surat kabar Belanda, Vrijdag, itu Jumat. Saya sudah pakai translate 12 Januari 1924. Jadi masih rentan 1920-an ya. Deceki ini ya, saya nggak bisa bahasa Belanda tapi saya punya translate minimal, jadi nanti bisa, kalau ada kesalahan mohon disematkan di komentar ya. Ini artinya kurang lebih wabah ceki di kalangan wanita. Jadi seperti itu. Kalau isiannya saya tadi berusaha untuk ini. Isiannya jadi terjemahnya ini, polisi tadi malam melakukan penggerbekan di sebuah rumah di kampung di mana sekelompok wanita pribumi menyerahkan diri pada permainan ceki yang dilarang. Adalah pemandangan yang menyedihkan melihat bagaimana para ibu mengabaikan rumah tangga mereka demi permainan kartu yang merusak ini. Kemudian yang di bawahnya ini, disita kartu ceki, uang receh dan perhiasan emas yang dijadikan taruhan. Para wanita tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Jadi memang tahun 20-an itu memang ada wabah, disebutkan ada wabah ceki ya. Saya cocok logika, jadi memang konten kali ini saya hanya ingin kepo-kepo saja, merangsang ayo diobrolkan gending-gending yang kita kenal sekarang, apakah termuat apa gitu. Jadi memang Serundeng Gosong ketika yang rekaman Yapken Collection itu memang tersemat gonggong, ceki kowah, kemudian tuku kertu, di mana itu figurnya wanita, itu memang lekat dengan fenomena yang dikabarkan di surat kabar Belanda ini teman-teman.
itu. Jadi memang sudah mengalami perubahan. Kalau tahun 1920 itu masih seolah-olah menyindir bahwa itu ada menyindir wanita sing itu suka main judi gitu, suka main gonggong. Saya nggak tahu gonggong itu apa ya, mungkin samgong atau apa gitu, cekikoah dan sebagainya. Tapi di ada perubahan lagi teman-teman di tahun 53. Ini tahun 53 ya, dimana ini lakon Bancak Doyok warna telu, ada godhong nongko, ada serundeng gosong, ada gelar inceng-inceng. Kalau serundeng gosong di tahun 53 ini sudah disambi omong. Bedanya kalau tadi sarundeng gosong sego liwet, kalau di sini sego golong. Kalau yang di rekaman 20-an tadi sing ngolah disambi gonggong, kalau di sini disambi omong. Nah, ini perubahan-perubahan ini yang mungkin harus kita yang harus kita ketahui juga, sampai yang kita kenal sekarang, untuk menyebutkan, untuk menginformasikan bahwa penyebab serundeng mambu itu kan disambi guyu. Kita kesampingkan dulu logika, walaupun itu nggak masuk logika, tapi karena hanya mengejar Purwokanthi podo swara ya, kalau mungkin itu. Jadi kalau mambu ya disambi guyu. Kalau yang lama yang ada muatan mengkritik itu ya senengane kok tuku kretu. Jadi memang mungkin ada tiga step atau 3 penanda tahun di mana perubahan cakepan serundeng gosong itu yang semula memang untuk kritik sosial, tapi saya nggak tahu sebelum tahun 20 itu cakepannya apa, karena tertua itu kan yang koleksi Yapken Collection itu. Kemudian tahun 53 sudah ada penyesuaian atau mungkin dihaluskan biar tidak ada konotasi negatif seperti itu. Sampai sekarang yang kita kenal juga sudah tidak ada itu muatan semisal cekikoah, gonggong gitu, tidak ada. Tuh. Saya kira itu teman-teman yang dapat saya sharekan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi saya tidak bermaksud apa-apa, tidak menyalahkan semisal ini, tapi untuk pengetahuan bersama saja. Silahkan semisal teman-teman mau menyajikan yang versi 20-an untuk menyindir itu dan memang berpesan bahwa serundeng gosong pernah dijadikan wadah untuk mengkritik sosial untuk kaum wanita yang memang berjudi seperti itu. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.